Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan masih melanjutkan menyempurnakan video-video sebelumnya tentang index match. Nah, agar lebih interaktif, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke. Di dalam video yang terakhir saya telah menjelaskan bagaimana menggabungkan function index dengan match atau function match di dalam index. Nah, kalau kita simak secara manual, gambarannya sebagai berikut ini. Kalau kita lihat ya, ini saya copy ke sini, akan kita bahas. Ya, yang ini saya kembalikan ke aslinya. Nah, perhatikanlah bahwa di dalam formula ini atau function ini, kalau kita perhatikan, ini index. Perhatikan sel I16 N14. Perhatikan di situ. Nah, biar lebih tampak saya turunkan ke sini saja. Saya turunkan ke sini. Nah, ini nih. Saya pindah ke sel I15. Perhatikan pada formula ini terketik indeks I6 sampai N14. I6 sampai N16 yang saya kasih shading warna pink itu. Ya. Sementara di dalam match itu juga ada tertulis rumus H6 H14. H6 H14 ini. Ya kan? Dan di dalam match juga itu ada key ini yang H6 H14 itu yang saya kasih blok warna biru muda ini, sedangkan yang satu I5 N5 ini yang hijau ini rumusnya seperti itu. Kita tentu akan agak ribet kalau membuatnya itu berada di sheet lain. Saat ini bisa aja kita membuat rumus dalam sheet yang sama karena kebetulan datanya nggak begitu banyak. Bagi Microsoft Excel tidak peduli apakah datanya banyak atau sedikit, prinsipnya sama, tidak peduli banyak atau sedikitnya data. Nah, maka untuk efektivitas dan efisiensi di dalam pembuatan rumus tersebut, yang jelas agar tidak ribet gitu ya, itu kita akan menyederhanakan dengan memanfaatkan yang namanya name box. Ini ada name box. Nah, I6 sampai N14, dari I6 sampai N14 ini akan kita kasih name box, misalnya datanya. Maka nanti di dalam indeks nanti tidak lagi tertulis I6 N14 tapi akan tertulisnya datanya gitu. Kemudian ini supaya bisa, ya udahlah enggak apa-apa ya, ini cukup jelas saya kira, enggak cukup jelas. Yang ini yang H6 H14 ini, yang biru ini kita kasih nama produk itu. Nah, ada. Sehingga nanti tertulisnya ini produk. Dan yang Q yang I ini apa nih, stack. Yang I5 sampai dengan N5 ini kita kasih nama bulan. Nah, sekarang kita coba di bawahnya juga di sini ya. Kita coba yaitu insert function. Kemudian kalau Anda mau menulis manual ya sama dengan index itu boleh ya, ini kebiasaan saja.
Tapi memang rekomendasi untuk pemula sebaiknya pakai insert function. Terlepas apakah di program spreadsheet lain sebangsa G-Sheet itu tidak ada itu ya, atau belum ditemukan, itu hanya masalah teknis saja ya. Tapi prinsipnya sama. Index, kemudian array. Nah, array ini kalau rumus yang sebelumnya kan tertulisnya di bloknya kan kita yang pink itu, maka kita tidak perlu lagi membuat itu, tetapi cukup diketik datanya. Nah, datanya begitu kita ketikkan datanya, terketik samplingnya di sebelah kanan ini, yang mau saya segera-gerakan itu. Kemudian row 6-nya tetap pakai match ya, karena kita bukan manual. Kalau manual kan kita ketik pakai match. Kita buat match dari, nah value-nya adalah Q5, berarti dalam konteks ini nanti kebetulan isinya sekarang ini minyak, ini sama seperti yang manual ini, sama ya, yang dicek adalah minyak itu. Kemudian lookup range-nya, nah itulah yang di rumus sebelumnya tertulisnya H6 H14, itu tadi kita kasih nama produk. Nah ini samplingnya juga muncul di sini. Match type-nya sama, ini 0. Nah, lalu selanjutnya kita buat yang kolomnya, yang Januari sampai Juni itu kita pakai match juga. Match dari lookup value-nya adalah mar. Kebetulan ini isinya mar, tapi letaknya di Q6 sama di sini, sama ya, Q6. Lalu range lookup-nya di sini tertulisnya kan I5 N5. Nah, di sini tadi kita sudah kasih nama bulan. Nah, ini samplingnya juga sudah tertera di situ. Macam itu ya. Kemudian indeks namanya match type-nya tetap 0. Hasilnya sama di formulasi 35 sama. Kita klik OK. Nah, hasilnya sama ya. Jadi sekarang yang hasil dengan bantuan Namebox itu backgroundnya saya kasih warna hijau, tulisannya saya kasih warna ungu atau biru tua. Nah, semacam itu. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Rumus ini pun akan kita tekskan. Bagaimana supaya rumus ditekskan itu sebelum tanda sama dengan ini kita kasih tanda kutip satu single apostrophe, kemudian kita copy, kita bandingkan yang di bawah kita tulis di situ ya. Nah, perhatikan hasilnya yang ini. Oke, sebentar ya, ini saya kembalikan. Terkesan lebih panjang kalau ditulis secara manual, tetapi akan mempermudah kita di dalam kalau itu dipindah ke sheet yang lain gitu. Dan juga terutama kalau datanya sekali lagi seperti yang tadi di depan saya sampaikan, kalau datanya kompleks ya. Misalnya di sini kan Januari sampai Juni, katakanlah Januari sampai Desember misalnya. Kemudian ini produknya beras, gula, seterusnya hanya 9. Kalau ke bawah ada 100, tentu kita membuat bloknya akan agak keteteran. Begitu ya. Semoga menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan di like video ini dan juga share supaya banyak orang yang terinspirasi juga, sehingga akhirnya mereka pun menjadi kompeten. Kalau Anda yang belum subscribe, apalagi kalau Anda baru pertama kali, tolong bantu saya subscribe, karena subscribe itu gratis kan ya, tapi efeknya tentu akan memberi rasa bahagia dan kebanggaan sendiri bagi saya kalau Anda subscribe, supaya saya semakin bersemangat di dalam membuat video-video ini. Kiranya demikian ya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer.
Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.